Oke, kalau gitu langsung saja pemirsa, kami akan ajak Anda untuk melihat bagaimanakah kondisi terkini di gedung KPU RI. Sudah ada rekan kami Adi Mulya di sana. Adi, sudah seberapa ramaikah kondisi saat ini di sana? Silakan Adi Mulya. Kami coba akan perbaiki terlebih dahulu komunikasi kami bersama dengan reporter Adi Mulya yang saat ini posisinya berada di kantor KPU RI. Karena kalau kita lihat rombongan dari pasangan Prabowo Gibran sedang dalam perjalanan menuju ke titik kumpul di Taman Suropati, berjumpa, bertemu, menyapa langsung para relawan dan juga pendukung mereka yang sudah berada di sana untuk segera melaksanakan kirap budaya untuk membawa pasangan ini menuju ke kantor KPU RI. Langsung saja kami ajak Anda kembali menyapa rekan kami Adi Mulya langsung di depan kantor KPU. Sudah seberapa ramai kondisi di sana, Adi Mulya? Ini adalah sebuah bus yang membawa pasangan Pak Prabowo Gibran bersama juga sejumlah elit partai Koalisi Indonesia Maju bertolak dari Indonesia Arena Gelora Bung Karno Jakarta menuju ke Taman Suropati. Sekali lagi sejak pagi hari tadi di Taman Suropati sudah berkumpul ribuan relawan dan juga pendukung dari pasangan Prabowo Gibran untuk bersama-sama menghantarkan pasangan ini di hari terakhir pendaftaran baca pres dan juga baca pres ke KPU. Dan rencananya memang akan berlangsung sekitar pukul 11 siang nanti. Dan kalau kita lihat di layar kaca Anda, pemirsa, Anda bisa lihat di sisi sebelah kanan itu merupakan kendaraan yang digunakan oleh pasangan Prabowo dan juga Gibran. Kami tampilkan pula bagaimana kondisi terkini, gambar real time di depan gedung KPU RI dan juga di sepanjang jalan termasuk di Taman Suropati dan juga di sepanjang jalan protokol menuju ke gedung KPU RI. Nampak ramai sekali, bahkan kami juga menampilkan ada gambar dengan menggunakan drone dari tangkapan atas begitu ya, menampilkan ribuan pendukung dan juga relawan yang sudah berjejer memenuhi jalanan di depan gedung KPU. Langsung saja kita bergabung bersama rekan-rekan kami Adi Mulya. Silahkan Adi. Ya baik pemirsa, memang setelah sebelumnya dari pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendaftarkan ke KPU, kemudian disambut di hari yang sama juga Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mendaftarkan. Nah kini giliran pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang akan mendaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum. Jika kita kilas balik sebentar pemirsa, setelah sebelumnya memang dari Prabowo Subianto ini menyambangi Susilo Bambang Yudhoyono terlebih dahulu di Cikeas, kemudian setelahnya mengunjungi Gelora Bung Karno di Indonesia Arena dengan Gibran Rakabuming Raka. Nah kali ini Prabowo Subianto akan melewati Taman Suropati, Jalan Taman Suropati maksud kami, kemudian setelahnya akan mendaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum. Jika kami pantau dari sini memang kondisi sedari pagi sudah dipadati oleh relawan pendukung dari Prabowo Subianto yang mengenakan kemeja berwarna putih. Selain itu banyaknya juga terdapat bendera-bendera yang dikibarkan bertuliskan Prabowo Subianto untuk Indonesia. Di sini bisa Anda lihat di layar kaca Anda pemirsa, bendera-bendera dari Prabowo Subianto terus dikibarkan oleh para pendukungnya yang tak lama lagi Prabowo Subianto memang akan datang ke Komisi Pemilihan Umum untuk mendaftarkan diri setelah sebelumnya Prabowo Subianto ke Indonesia Arena di Gelora Bung Karno. Di sana terdapat juga hiburan bersama Gibran Rakabuming Raka. Keduanya akan mengunjungi KPU untuk melakukan pendaftaran sebagaimana mestinya sebagai bakal calon presiden dan juga bakal calon wakil presiden Republik Indonesia 2024 mendatang. Jika Anda lihat pemirsa,
memang di sini kondisinya sangat padat. Desakan-desakan dari relawan-relawan baik itu dari Prabowo Subianto maupun dari Gibran Rakabuming Raka masih memadati halaman depan Komisi Pemilihan Umum yang nantinya akan dilewati oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk mendaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum. Sesuai agenda, sebetulnya agenda pendaftaran akan dijadwalkan di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun, jika kita ketahui bersama, tadi sempat ada agenda-agenda lain sebelum agenda-agenda inti, agenda pendaftaran di mana Prabowo Subianto harus menyambangi Susilo Bambang Yudhoyono ke Cikeas dengan maksud sebagai bentuk penghormatan dan tradisi di militer, meminta doa restu, memohon doa restu ke Susilo Bambang Yudhoyono, lalu ke Indonesia Arena di Gelora Bung Karno, dan kini tak lama lagi Prabowo Subianto akan datang ke Komisi Pemilihan Umum untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon presiden, ditemani dengan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden Republik Indonesia pada konsentrasi politik di Pilpres 2024 mendatang. Untuk sementara kami kembalikan kepada Anda di studio, Ayah. Oke, baik, terima kasih Adi Mulya melaporkan langsung dari depan kantor KPU RI. Sesaat lagi Prabowo Gibran akan segera sampai di Taman Suropati untuk kemudian melaksanakan kirap budaya menuju ke KPU RI. Mas Anggoro, ya, menarik Mas. Hari ini adalah momen penting ya terutama bagi Gibran, bukan hanya saja Prabowo tapi juga Gibran, karena ini Gibran berusaha ingin menjawab keraguan publik atas isu-isu negatif dia yang muda, yang belum berpengalaman gitu ya, dengan tanda kutip program yang saya ajukan gitu. Ini yang penting, bahwa ini originalnya dia yang tampak oleh publik. Tetapi Gibran dan Prabowo juga punya PR. Bagaimana meyakinkan publik bahwa program ini didengar oleh mereka. Sehingga harapan dia bisa mengkapitalisasi sukses story Jokowi, melanjutkan programnya, meraih milenial, itu tergantung kerja-kerja politik mereka, apakah iya atau tidak dalam 3-4 bulan tahun waktu ke depan. Oke, menarik, nanti kita akan tunggu bagaimana kelanjutan dari ketiga paslon ini pada saat berkampanye. Terima kasih banyak Mas Anggoro atas waktunya pagi hari ini di Breaking News TV One, dan saat lagi kita akan sama-sama saksikan bagaimanakah tibanya Prabowo Gibran di Taman Suropati untuk menyambut ribuan relawan. Breaking News TV akan lanjutkan dengan rekan kami, Ana Tealita. Baik, terima kasih Maria Asegaf. Kita akan lanjutkan pemirsa Breaking News TV One bersama saya, Ana Tealita. Selanjutnya Bang Ege masih bersama kami dan juga ada Bang Kodari. Selamat siang. Guru, apa kabar? Alhamdulillah. Baik, ini kita sama-sama lihat pemirsa di layar kaca bahwa arak-arakan menuju ke gedung KPU masih dilaksanakan. Prabowo Subianto bersama dengan baca presnya adalah Gibran Rakabuming Raka, saat ini masih dalam perjalanan untuk menuju KPU, kemudian mengantarkan mereka berdua ini menjadi paslon dalam pemilu 2024 mendatang. Bang Kodari, Bang Ege, ini mungkin yang menarik tadi ada deklarasi yang sebelumnya dilakukan oleh Prabowo dan juga Gibran di GBK. Ini mengatakan, Gibran sempat mengatakan begini, "Tenang Pak Prabowo, ada saya di sini." Mungkin Bang Kodari bisa mengomentari itu sedikit? Saya kira itu konteksnya untuk ini ya, pemilu 2014, 2019 kan Pak Prabowo itu kan hampir menang maksudnya. Hampir menang. Nah, variabel yang mengarahkan atau membuat Pak Prabowo tidak jadi itu kan Pak Jokowi gitu. Nah, sekarang Gibran ini kan Jokowi Junior, makanya kemudian saya melihat ya ini semacam assurance lah kepada Pak Prabowo bahwa ya dengan adanya suara dari Mas Gibran ya itu akan membuat angka yang 2014-2019 itu belum cukup, kali ini akan mencukupi untuk mengantarkan Pak Prabowo ke jabatan presiden Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Kira-kira mungkin artinya mutlak ini dukungan Presiden Jokowi kepada Prabowo Gibran, gitu artinya nih. Ya begini, kita kalau bicara Pak Jokowi ini kan banyak kode-kode ya. Nah, kode-kode itu ya kembali kepada pemirsa, kembali kepada audiens sesungguhnya untuk membaca dan menerjemahkan kode-kode itu. Jadi ada dua variabel ya kalau dalam komunikasi ya Bang Ege ya. Pertama itu ditangkap dulu, ya ditangkap dulu. Ada kode-kode yang jelas itu dengan mudah ditangkap. Kemudian ada juga kode-kode yang tidak terlalu jelas itu agak sulit ditangkap. Artinya menangkapnya kalangan yang terbatas. Nah menurut saya kalau sudah Gibran
anaknya Pak Jokowi menjadi wakilnya Pak Prabowo itu udah kode yang paling keras lah. Nah, saking kerasnya kode itu, kode yang paling keras itu bisa dibaca sebagai 99,9% gitu ya. Saya nggak ngasih angka 100% Bang Ege, karena walau bagaimanapun di dunia ini memang jarang sesuatu yang 100%. Walaupun itu jelas-jelas anaknya Pak Jokowi, saya kira akan tetap ada 1% yang mengatakan menolak bahwa itu kesan kesan dan pesan dukungan dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo gitu ya. Kalau mau ditambahkan kode-kode yang lain, saya kira ada 2 pernyataan yang patut juga dicermati. Yang pertama itu adalah Pak Jokowi merestui, tapi saya kira yang paling unik dan paling mencolok sebetulnya ini adalah bukan kode dari Pak Jokowi, bukan, tapi kode dari Ibu Iriana. Kode kemarin ada jari jempol gitu ya. Kode 10 detik, tapi saya kira itu maknanya 5 tahun itu. Mana 5 tahun? Itu sebetulnya gempa paling dahsyat menurut saya dalam politik Pilpres 2024 ini. Sejauh ini bukan Gibran itu menjadi wapres, karena itu kan sudah diprediksi oleh Kodari dari lama kan. Gimana tapi nih? Yang saya nggak nyangka itu. Boleh dong tanggepin dong. Saya nggak nyangka ada jempol dari Bu Iriana gitu ya. Hampir Ibu Mega katanya. Bu Iriana. Ibu Iriana. Karena sama-sama ibu kan. Iya. Sama-sama ibu kan. Hampir kan menyebut Ibu Mega. Mungkin yang agak unik ini tahun 2024 ini kan ada banyak ibu gitu ya. 99% loh. Sebentar. Gimana nih Bang Kodari? Bang Ige dari tadi. Saya tadi mau siaran Zoom batal nih. Saya omongan dari tadi ini mau keluar semua ya, baru keluar semua. Oke. Jadi yang lebih menarik adalah bukan cuma sekedar jempol, tapi dari ekspresinya gitu. Ekspresinya itu ekspresi yang senyum tipis kan menurut dikasih? saya sangat keras. Gimana tuh? Sangat keras. Ya, gitu. Senyum tipis loh ada. Saya nggak muncul sih di layar ini. Saya mau mencoba menirukan ekspresinya Bu Iriana. Sambil jalan berarti ya, sambil jalan. Ya. Coba nih, kita munculkan ya. Ulang coba, Bang Kodari Kayaknya boleh. nggak bisa saya. Kayaknya itu ekspresi yang cuman bisa dilakukan oleh seorang ibu ya. Seorang ibu yang mendukung anaknya dan juga yang merupakan akumulasi Nah, dari. itu dia tuh. Coba. Nih, kamera 4 nih, kamera 4. Iya. Sambil jalan. Nah, ada senyum tipis loh, iya, jangan itu lupa 10 loh. detik yang menurut saya akan bisa menentukan hasil 14 Februari 2024 yang akan datang. Jadi itu menurut saya ada restu ibu nih. Adegan of the year. Adegan of the year. Bang Ege boleh deh, ada Gitu. restu ibu 94% juga Presiden Jokowi Iya. katanya. 1% tetap ada yang budaya. Akhirnya Kodari sampai juga di studio. Tadi pagi Zoom ya? mencoba melalui Zoom. Saya tadi mau mencoba ngomong, kayak ini perjalanan saya ini lebih berat dari pasangan Amin. Enggak. Muter dulu. Iya. Ya, kemana ke PKS, terus ke PKB, baru ke Demokrat. Iya. Enggak jadi Demokrat ya? Nggak jadi. Nasdem, ya. Oh iya, itu satu perjalanan lagi. Ini saya sama Kodari ini akhirnya ketemu lagi dan memang ini Nostalgia. pemilu dalam negeri setengah demokrasi sebetulnya. Ada beberapa hal yang harus diperbaiki dan Kodari suka salah-salah loh. Tadi Ibu Iriana hampir dia sebut Bu Mega. Iya. Untung diperbaiki nih, Nasdem hampir dia sebut Demokrat, padahal itu kan Demokrat pergi. Iya. Karena saking banyak plot twistnya, Bang. Iya, saking betul. banyak plot twistnya, sehingga kemudian membuat kita Pelan-pelan. ini ketuker-tuker gitu. Ya, loh. semua yang diceritakan Kodari ini hampir sama kita ceritakan di sini 1 tahun lah kurang lebih ya, atau 6 bulan. Tapi pada setiap dramaturgi itu, setiap babak itu ada beberapa bagian yang masa iya gitu, masa iya gitu. Karena Misalnya, kode-kode tadi, Bang. ya MK masa iya gitu, yang ini masa iya gitu. Akhirnya memang iya, Benar. seperti dengan skenario yang ada. Malah ditambah dengan sebelum Kodari datang tadi, saya mengatakan, ini Pak Prabowo harusnya bajunya dikeluarin nih, nggak boleh dimasukkan ke dalam celananya. Kurang gemoy untuk anak-anak muda. gemoy dan gemoy. Nggak, dua itu. Gimana nih Bang Ege? Pengucapannya bisa Gemoy. gemoy, bisa gemoy. Sama seperti revolusi mental. Kalau orang Sumatera itu agak susah dapat kata E-nya. Jadi itu dikeluarkan kemudian tadi ya. Jadi masuk itu kepada anak muda. Dan kita bilang harapan kita terhadap Gibran ini untuk pidatonya besar loh ini. Karena kan selama ini bicaranya pendek-pendek, singkat-singkat, dalam tanda petik songongnya kadang-kadang keluar gitu ya. Nah tadi dia mencoba menyesuaikan dan dalam konteks menangkap komunikasinya itu dapat tadi kata Kodari kan berkomunikasi pertama kali tangkap dulu kesan atau intinya itu dapat betul. Town hall meeting, lebih santai walaupun tadi saya mengatakan terlalu banyak nih kartu-kartu yang dikeluarkan gitu. Cuma seperti menyebut kartu-kartu itu
tanpa ada elaborasinya. Tapi kan kemudian membawa juga istrinya yang juga muda ya, dan menekankan kata saya dari awal yang menurut Kodari mengatakan ada saya di sini mestinya sih menang. Ada saya di sini ditambah lagi dengan kartu-kartu Jokowi ini. Itu tadi diwakili satu kartu cukup kartu Jokowi misalnya. Nah, sekarang yang agak menarik yang baru ini kalau kita lihat dari 4 layar yang ada ini, 2 layar paling atas ini yang kalau di belajar ilmu komunikasi politik itu disebut sebagai campaign trail. Jadi seperti ini ya, diperlihatkan betul kan suasana di dalam bus ini. Ini memang bus seperti busnya Biden lah terakhir itu ya di Amerika Serikat. Ada orang di dalamnya, siapa-siapa tokoh-tokoh penting yang ada di dalamnya, mereka diskusi seperti apa. Ini perjalanan menuju ke Taman Suropati ini ya. Jadi Biden juga terakhir menggunakan ini dalam konteks mereka datang kemana-mana, lebih mempermudah dan kehadirannya langsung diketahui ini. Jadi artinya kan dari mereka yang banyak di jalan itu sudah bisa melihat sebuah bus yang kita sebut sebagai campaign trail itu dalam konteks rekam jejaknya nanti akan kemana bus ini menyampaikan apa di mana-mana gitu. Ini sudah dimulai lagi sebuah tradisi baru dalam konteks pemilu di Indonesia ya yang agak dekat sambil nyontoh-nyontoh sedikit apa yang ada di Amerika gitu. Nah, kembali lagi tadi kepada pertanyaan bagaimana menyikapinya, saya justru tertarik dengan kesalahan-kesalahan ucapan dari Pak Kodari tadi gitu. Yaitu kalau Demokrat kan sudah enak lah, ini sudah ada di dalamnya sekarang gitu ya, sudah lebih tenang walaupun ternyata tadi dalam reshuffle nggak jadi ya, nggak jadi masuk. Orang kan berharap yang lama yang kembali iya, walaupun sudah ada posting tentang apel Malang dan lain-lain ya. Nah, ditambah lagi pada bagian yang kedua, tadi saya juga melihat begini, maksud saya kalau sesekali kita menempatkan diri sebagai orang yang tidak hanya mengagumi apa yang ada, ya masih banyak tuh beberapa orang yang menanyakan seperti ini, Bang Kodari. Kalau dia bukan anak presiden, seperti inikah sambutannya misalnya. Terus ditambah lagi yang kedua, kan suka ada pertanyaan gini, ini kan betul-betul mau masuk ke dalam kalangan dunia anak muda, dunia milenial ya, gitu kan? Ana jadi maksudnya mestinya para tokoh-tokoh senior, tokoh-tokoh tua itu yang sudah sangat berpengalaman di partai-partai itu, kalau salam sama Gibran ya gaya anak muda aja gitu. Gimana nih, tos? Ya apalah gitu, jangan gaya yang terlalu menunduk-menunduk gitu ya. Nah, ya itu harapan anak-anak muda yang ada di luar sana gitu. Karena maksud saya gini, ini kan dari tadi selalu berbicara positif gitu ya. Nah tentunya bisa juga dilihat dari kacamata yang lain. Sekarang ini kan sedang akan berhadapan dengan isu dinasti, KKN dan lain-lain. Lalu banyak pertanyaan, ini tokoh-tokoh kan politik senior ini. Senior betul loh, ada yang sejak zaman 30 tahun lalu sudah bergulat dalam politik. Tapi salaman itu kelihatannya seperti mengangguk dalam sekali, membungkuk kepada anak muda ini gitu. Apa itu karena memang ada tatanan Jawa? Oh, enggak semua Jawa loh mereka gitu ya. Oh, artinya ikut dalam budaya Jawa akhirnya gitu. Nah, karena yang sedang dihadapi adalah isu KKN, dinasti dan lain-lain. Maksud saya kan menarik juga misalnya untuk ini kan lagi berbicara menarik perhatian milenial dan kebetulan Gibrannya milenial. Apakah tidak juga bisa salamnya itu agak lebih anak muda sedikit gitu ya, sehingga semakin jauh itu dari kesan loh, ini Anda politisi senior puluhan tahun makan garam dalam dunia politik gitu. Kok tiba-tiba Anda membungkuk-bungkuk sedemikian rupa ya yang dikaitkan dengan aneka sebutan tadi yang kurang positif gitu. Jadi maksud saya kalau mau melihat dari kacamata lain, mungkin di samping penampilan Gibran yang sudah mulai naik, tidak hanya sekedar tidak hanya sekedar Mas Wali, tapi sudah sampai pada level cawapres dengan awal yang cukup baik tadi, maka saya juga membayangkan masih banyak di luar sana pemirsa yang berharap ayolah Anda salaman dengan gaya anak muda juga lah gitu. Beruntung bagi Anda tampilnya jadi lebih muda dan hilanglah kesan tadi bahwa itu secara non verbal ya. Tapi kalau verbalnya tapi itu agak penting loh karena yang sedang dihadapi adalah isu-isu tadi dinasti, KKN dan
kalau dia bukan anak presiden akan seperti itukah cara menghormati dan lain. Bagaimana Ana? Oke, kalau masalah verbalnya, saya ada di sini mungkin menanggapi yang tadi 90%. Oh iya. Jadi saya rasa saya setuju itu. Dan Ibu Iriana katanya juga dengan jempolnya. Oh iya. Dan ekspresinya. Dan ekspresinya kalau ekspresinya gitu. itu. Saya tidak memberi perhatian khusus pada ekspresi Ibu Iriana, tapi itu betul kata Kodari satu rangkaian ya dengan tugas orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Kurang lebih begitu. Ditambah dengan Ibu Iriana yang sambil lewat. Itu tepat sekali karena begini, pertanyaan dari teman-teman media itu kan pas itu. Apakah Ibu merestui? Kurang lebih gitu ya. Dan jawabannya cukup itu dengan jempol sambil cepat loh itu berlalu, tapi jempolnya memang diucapkan secara sangat firm, sangat tegas. Cuma maksud saya, Kodari, karena tadi Anda sempat salah bicara itu, saya sempat juga membayangkan bagaimana kalau Ibu Mega menonton ini semua gitu. Itu sesuatu yang menarik juga kan? Betul nggak Kodari? Menarik. Takut bicara, saya takut salah. Oh iya betul. Kalau saya bukan takut bicara. Tunggu Ana. Kalau saya bukan takut bicara, enggak bahaya tah. Enggak bahaya tah. Ini sudah langsung di counter nih. Iya. Jadi maksud saya ini kan kita sedang berbicara pada 3 pendaftaran ya. Bang Kodari ya, pendaftaran pertama Amin yang mulai dari sholat subuh bersama, sungkeman kepada religius. Iya, pendekatannya intelektual religius. Ya, gitu. Lalu ada pendekatan yang kedua. Ganjar dan Mahfud. Gimana itu? Itu sama-sama dong, sama-sama sungkem kepada orang tua dan lain-lain. Pada waktu itu kan belum ada deklarasi baru hari ini. Jadi masih yakin bersama-sama dengan keluarga besar PDIP. Tempatnya di Tugu Proklamasi. Di Tugu Proklamasi. Oh berarti heroik, sejarah. Sejarah dan tempat juga. Mengungkapkan juga sejarah-sejarah PDIP. Tapi dari mereka yang saya tangkap itu adalah orang baik menyapa orang baik. Karena ada penekanan pada anti KKN, orang baik menyapa orang baik dan cerita tentang kita, yaitu Indonesia unggul gitu ya, kurang lebih seperti itu. Walaupun ini nama kerjasama mereka aja belum ada. Kalau ini kan Koalisi Indonesia Maju, mereka nggak pakai koalisi, tapi apa nama kerjasamanya? Koalisi Indonesia, Demokrasi. Belum ada. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nggak pakai koalisi loh mereka. Ya udah, kalau gitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. PDIP udah titik. Kerjasama PDIP gitu. Nggak ada partai-partai lain. Ini PDIP dan kawan-kawan. Ya itu tadi. Nah ditambah dengan nama sendiri kan ada GM, Gama. Menurut saya Ganjar Mahfud juga udah bagus gitu ya. Nah kalau yang ini kan komplit mereka dapat. Koalisinya Indonesia Maju misalnya gitu ya. Sudah ada nama-nama orangnya. Dan saya lihat gini Bang Ege, kalau dari acara dari 4 layar ini kan kita tangkap ada drum band, ada marching band, kemudian ada penjor, pawai, segala macam. Saya kira ini gabungan dari 2 elemen kepribadian ya, Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Pak Prabowo dengan latar belakang militer itu kan akrab dengan marching band. Ingat nggak bahwa PSI misalnya datang ke disambut dengan marching band. Jadi ini adalah ciri-ciri khasnya Pak Prabowo ya. Tentu saja Pak Prabowo sendiri ketika menjadi kadet, ketika menjadi taruna di Lembah Tidar dulu ya terbiasa dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi ini adalah wajah Pak Prabowo. Sementara yang bersifat lebih kultural ya, ada penjor, ada tarian-tarian, ada kultur budaya, itu kan signature-nya Pak Jokowi. Kita ingat bahwa setelah Pak Jokowi menjadi presiden, setiap kali peristiwa penting di ketatanegaraan kita, mau itu pidato di DPR tanggal 16, tanggal 17 acara kemerdekaan, itu selalu tampil dengan pakaian-pakaian adat. Intinya Pak Jokowi lah yang mempelopori 17 Agustus di istana itu pakai pakaian adat, ada lomba pakaian adat. Tadi misalnya kita lihat pada saat deklarasi, Jokowi juga sempat dulu kan pada saat kampanye atau deklarasi seperti itu desainnya, menggunakan arena, kemudian ada WO-nya, kemudian Gibran yang kemudian maju sendiri, menghadirkan kartu-kartu, itu kan mungkin sebagai lambang juga kah? Iya, tentu saja. Jadi semua ini harus dibaca sebagai sebuah rangkaian, tidak hanya peristiwa tapi juga pesan dan juga kepribadian ya. Jadi kepribadian itu mencerminkan sesuatu yang berada di dalam diri kita, inherent ya, sesuatu yang kita bawa, yang kita sukai, sesuatu yang melekat kepada kita. Sementara pesan-pesan itu ditujukan kepada khalayak. Tentu saja karena
ini adalah panggung politik, kita tidak bisa hanya peduli kepada maunya kita sendiri, tetapi juga melihat bagaimana pesan-pesan yang mau disampaikan kepada audiens. Jadi kalau tadi Bang Ege bilang Ganjar dengan Mahfud mau kirim pesan dari orang baik kepada orang baik. Enggak, orang baik menyapa orang baik. Orang baik lebih seperti menyapa itu orang baik, dari gitu mereka ya. Kalau ini apa ya? Ini kayak semacam fiesta, barangkali fiesta ya. Saya merasakan ini fiesta. Enggak, saya sudah bilang dari tadi setuju. Ini adalah gembira, simulasi pesta kemenangan sebetulnya. Jadi, not necessary kalau saya Bang. Ya, tidak harus saya mau mengatakan begini, bahwa acara Hmm. pemilu itu sendiri adalah suatu pesta yang jangan dimaknai sebagai sesuatu yang seram, tetapi kesempatan untuk bergembira begitu. Jadi kegiatannya sendiri juga harus bergembira. Bergembira itu tidak harus menunggu ketika sudah menang, Bang. Ya, Anda jangan bahagia baru tersenyum. Anda tersenyum maka akan Anda bahagia. Abang ini masih pendekatan orang tua. Bahagia dulu baru tersenyum. Kalau anak muda itu tersenyum dulu, Bang, gembira dia. Saya karena sudah tadi gagal Zoom, jadi saya kasih agak panjang. Tapi saya mau menambahkan begini. Ini memang kesempatan dia yang terakhir kan, dalam konteks, terakhir dalam dua konteks. Konteks yang pertama, daftarnya paling terakhir. Konteks terakhir yang lain adalah kalau ini nggak menang juga, ya bagaimana? Masih ada ke depannya? Iya, masih Bang. Masih. Oh jadi masih bisa? Masih artinya akan kalah di periode ini gitu? Kalau misalnya, Anda hati-hati kalimat saya loh, kalau ini nggak menang juga. Iya kan nggak menang juga kan kata beliau tadi. Saya tadi maju lagi selanjutnya. Bisa. Termasuk juga kalau menang bisa maju lagi. Oh iya bisa. Pak Prabowo itu kelebihan mendasar beliau dibandingkan dengan calon-calon yang lain, paling tidak dibandingkan dengan Ganjar dan Anies adalah dia mendirikan Partai Gerindra dan pada hari ini tren suara Gerindra meningkat. Sampai satu titik di mana Gerindra itu pada tahun 2024 ini bisa mengajukan pasangan calon presiden, wakil presiden hanya berpasangan dengan salah satu partai menengah saja begitu. Dengan koalisinya cukup dengan satu partai saja. Bandingkan dengan tahun 2000 misalnya 2014 harus 3 partai, 2009 misalnya harus 3 partai politik. Jadi saya yakin Pak Prabowo ini akan tetap menjadi salah satu tokoh utama dalam politik Indonesia, bukan hanya di 2024 tapi 2029 dan seterusnya. Panjang Pak. Gimana nih? Bang Ege boleh. Kita beri ruang dulu ke Bang Ege boleh. Jangan tentara ingin panjang-panjang kan, 2 kali dibatasi kan. Apanya? Dibatasi 2 kali kan. Iya, maksudnya 2024, sekarang dibilang tentara ingin 2029. Dan seterusnya itu kan 2030, 2031 Bang Ege. Dua periode tetap. Nah baik, balik lagi yang mau saya sampaikan di sini adalah lepas dari semua mungkin yang disampaikan Kodari ini menghibur dan menguatkan, ada 2 poin penting di luar itu semua. Saya ingin mencatat dengan hati-hati bahwa mereka yang nantinya akan masuk ke isu dinasti dan KKN itu pada hari-hari ini itu masih tenang dulu. Jadi nggak nyerbu dulu gitu. Biarlah ini mendaftar dulu selesai, sesudah itu peta baru dimulai. Saya nggak akan meneruskan lebih jauh, nggak bahaya tah ini ya. Nggak apa-apa, boleh mungkin dikulik sedikit ini. Ya enggak lah, Anda pasti tunggulah daftar dulu lah ini gitu ya, karena setelah terdaftar baru akan masuk dengan tepat ya, sudah ada objek yang jelas untuk melawan yang dinasti dan KKN itu. Objek seperti apa ini? Ya, nanti kita bicara tentang hari ini besok lah gitu. Sesudah 14 November. Tapi lebih penting dari itu yang saya lihat suasananya lagi tenang sekarang. 14 November tuh hari apa Bang? Sudah dapat nomor urut. Oh, nomor urut. Ya, jadi 13 November ditetapkan. Lalu 14 November nomor urut Anda 1, 2 atau 3. Nah, kemudian dimulai masa kampanye. Di situ nggak terbendung lagi lah. Orang harus mengeluarkan perubahan itu apa sih? IKN apa sih gitu? Wah, sudah nggak tunggu. Kalau sekarang daftar dulu lah gitu ya. Nah, poin yang selanjutnya juga kan bisa juga orang melihat ini memang bagian dari fiesta tadi. Pemilu adalah pesta damai. Boleh juga ditambah sedikit kegembiraan yang euforia. Dan sebagai pendaftar terakhir Anda harus lebih hebat dari yang sebelumnya. Apakah karena desain Anda atau memang relawannya datang sendiri? Bisa juga loh karena akhirnya ada Prabowo Gibran nih. Semua datang ke sana ya. Ini kelihatan banyak sekali loh ya. Kodari ya, baik di jalan maupun di KPU-nya. Ya. Di sisi yang lain begini menurut saya, memang tadi kepribadian dan latar belakang Pak Prabowo dan Pak Jokowi secara otomatis membuat event ini menjadi lebih meriah.
Karena apa? Ada musik, ada drum band, Suka pesta maksudnya? Sesuatu yang megah, Suka pesta sesuatu maksudnya? yang menarik untuk dilihat, gitu ya. Abang jangan suka memfeta kompli orang ya. Itu kalimat abang, jangan ditempelkan kepada orang lain. Bertanya, ini maksudnya bertanya, Bapak Gini, dari. cara nempel itu macam-macam. Cara paling harus adalah dengan seolah-olah bertanya, padahal dia sedang nempel. Kita paham alih strategi beliau ini. Anda tinggal bilang aja enggak, bukan itu maksudnya. Karena belakangan ada juga tuh video-video pesta yang gembira itu loh. Kan nggak apa-apa juga yang nyanyi. Gini, jangan dibawa ke tempat itu. Yang sedang kita bicarakan adalah acara pendaftaran dibandingkan dengan pendaftaran yang lain-lainnya. Ya kan, secara latar belakang Pak Jokowi juga tadi selalu membawa suasana kebudayaan, Bhinneka Tunggal Ika, ya. Dan ini ditampilkan pada acara ini. Jadi ini memang kombinasi dari dua kepribadian dan itu manifest dalam acara pendaftaran kali ini yang otomatis buat saya membuat acara pendaftaran menjadi lebih meriah di luar kalau bicara soal masa, ya. Ini kan kemasannya, acaranya. Bayangkan kalau ini nggak ada drum band, banyak orang tapi kan sepi gitu, ya. Tapi kalau orangnya dikit, ada drum band tetap ramai juga gitu, Bang. Bisa juga ramai karena sholawat, bisa juga. Bisa. Nggak pakai drum band. Tapi kan itu pilihan. Ya, balik lagi tadi kan kembali kepada kultur masing-masing kan. Bahwa kepribadian masing-masing itu terlihat. Seperti dari pendaftarannya gitu kan? Nih ya, dari mungkin dari pasangan pertama yang mendaftar, kemudian Ganjar Mahfud. Ya lihat aja dari berita-beritanya. Misalnya Caimin gitu kan, selepet sarung. Udah lihat dong, udah lihat. Itu kan sangat menggambarkan latar belakang kultural kan begitu kan. Gitu. Ya tapi yang mau saya katakan pada bagian tertentu saya coba melihat juga bagaimana cara pandang pihak-pihak lain gitu ya. Kan bisa juga muncul pertanyaan ini, hebat juga ini ya gitu ya. Terus dananya berapa nih ya gitu dibandingkan pasangan lain yang mungkin dananya terbatas. Bisa juga begitu. Nanti bisa juga melahirkan orang lain, saya kasihan lah sama pasangan lain, bisa juga gitu. Jadi kan dalam pemilu itu orang bisa ikut yang paling kuat atau bisa juga kasihan lihat yang lain. Apa artinya yang pasangan lain ini tidak semegah Prabowo Gibran begitu? Kurang. Kalau faktanya kan kita harus bicara fakta ya. Dari pasangan pertama yang daftar, sama kedua yang daftar, sama ketiga ini kan paling meriah. Kan fakta, ini kan fakta ya, nggak bisa Anda lihat dari misalnya jumlah massa, relawan, ataupun anggota partai yang datang kan ini paling besar gitu. Kemudian tadi disebutkan keriaan yang muncul ya. Nah ini lihat nih sudah sampai di Taman Suropati ada Gibran dan juga Prabowo apa ini menggunakan namanya? baju berwarna biru, katanya berarti sejuk dan damai. Ondel-ondel. Selalu sejuk dan damai tetap. Ya, kan itu sejalan juga dengan pidato-pidato Pak Jokowi ya, agar dalam pemilu ini kita mengejar suasana aman, damai. Ya berbeda pendapat, berbeda pilihan boleh, tapi jangan sampai kemudian menjadi konflik yang mengganggu situasi dan kondisi. Ini ondel-ondel ini fiesta ini fiesta. Ya di sisi yang lain harus dikatakan juga bahwa Pak Prabowo tentu punya waktu lebih panjang untuk melakukan persiapan ya, karena dia kan mendaftar paling akhir. Sambil menunggu itu kan, menunggu ini kapan dinyatakan sebagai cawapres gitu ya. Nah ini Pak Prabowo nya nih. Ada makna tersembunyi. Ini Pak Prabowo naik apa? Pak Prabowo naik apa nih? Ini mobil terbuka. Mobil terbuka. Oh kalau itu nggak usah dibilang, saya juga lihat. Tapi maksudnya jenis mobilnya apa gitu? Wah saya nggak terlalu tahu. Iya. Kalau saya sih lihat dari sini juga udah tahu bahwa ini bukan beca, ini mobil. Tapi mobilnya apa gitu loh. Kayaknya mau ya. Mobil produksi. Sudah sampai di Taman Suropati. Pindad. Industri militer Indonesia ya. Memang Maung ini kan menjadi kendaraan yang identik dengan Pak Prabowo ya, walaupun itu produksi Pindad, tetapi karena bidangnya pertahanan dan ini alat militer, lalu kemudian Pak Prabowo adalah Menteri Pertahanan. Tapi dipasangi janur kuning juga loh itu. Iya tadi. Balik lagi. Peminangan? Ini Pak Jokowi. Ini kombinasi Pak Prabowo dan Pak Jokowi betul ini. Mobilnya itu backgroundnya Pak Prabowo, tapi ada penjara apa penjara? Nah, takut dimarahin anak. Iya, gemoy salah lagi. Orang Sumatera di E-nya. Oke lah, semuanya boleh diterima asal masuknya sama. Penjor ya. Ada penjornya. Boleh lah. Jadi ini betul-betul menggambarkan bagaimana dua elemen itu bisa disatukan ya. Sangat menarik ini. Baru sekali ini saya lihat mobil militer ada penjor. Ini mungkin melambangkan pernikahan juga kali ya. Melambangkan pernikahan nggak sih Bang?
Ini apa Janur Saya Kuning nggak kan berani biasanya ngomong ya, karena bukan orang Bali ya, dan penjor itu adalah elemen kebudayaan Bali. Nanti takut salah ngomong, tetapi paling tidak efek perayaan kebudayaan itu betul-betul Kan kelihatan. disebut kemarin dalam pidato di PS itu persatuan dari dua unsur yang sangat kuat, merah dan putih Merah gitu dan ya. putih, ya. Nah, ini mungkin dari kendaraan dan Pak Jokowi itu kan salah atribut-atributnya. satu ciri khasnya adalah slogan Indonesia sentris. Oke. Saya pahami Indonesia sentris itu sebagai sebuah paham di mana yang ya secara suku, secara jumlah boleh jadi Jawa paling banyak, Sunda juga banyak, tetapi dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan, semua suku-suku bangsa itu diberikan ruang, diberikan tempat untuk punya ruang untuk bisa mewarnai dan membuat indah bangsa Indonesia. Di zaman Pak Jokowi kan kita menjadi tahu ya pakaian-pakaian adat di daerah-daerah yang sebelum ini kita tidak kenal, tidak tahu begitu. Dari mana tuh? Yang terakhir itu pakaian misalnya dari Sulawesi Sulawesi Tengah atau Sulawesi Utara, dari Buton kalau tidak salah. Itu kalau nggak Pak Jokowi kita nggak tahu. Dan sangat menarik dan sangat indah. Oke. Ini Maung ini, betul Maung ini. Bang Gege, kalau kita lihat juga ini apa hasil dari rekonsiliasi dengan Jokowi artinya? Oh iya, kalau ini kan jelas, kalau ini kan Iya, jelas. betul. Pak Prabowo sendiri mengatakan kok tegak lurus dengan Pak Jokowi. Kemudian dalam pidato yang kemarin itu di PSI ya, salah satu yang paling mutakhir ya sebelum tadi pagi, tentu saja dia menyampaikan banyak berguru, kemudian banyak mendapatkan juga ilmu, ditambah dengan menurut dia justru orang kalau bisa meninggalkan Pak Jokowi setelah mendapat banyak kesempatan itu malah menjadi aneh gitu. Jadi apakah ini, beberapa teman saya itu mulai menyebut istilah ini loh, Joko Subianto katanya itu. Apa ini maksudnya Joko Subianto ini? Itu persis seperti tadi ini yang disebut perkawinan. Iya, Jadi ini untuk membalas, iya saya sudah tahu ini mobil terbuka katanya. Kan kalau nggak terbuka orangnya nggak bisa berdiri di atas. Nah sekarang saya balas dengan ketika dia menyebut perkawinan itu, ini seperti Joko Subianto gitu. Jadi ini namanya Prabowo Subianto tapi Jokowinya sangat ketara gitu. Jadi ini yang mendaftar ini Joko Subianto sebetulnya. Gitu ya. Itu untuk menunjukkan. Tapi ini Gibran memang kan bukan Subianto Jokowi. lagi naik daun memang. Apanya? Subianto lagi Oh, ditambah dengan Agus Subianto. Kayak ada yang baru namanya Agus Subianto. Nggak, tapi kan Gibran ini bukan Jokowi. Ya? Gimana dong? Memang kita tidak mengatakan bahwa Gibran itu ansi adalah Jokowi. Ya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa Justin Trudeau itu anaknya Pierre Trudeau itu pasti identik sama. Tetapi kalau seorang anak itu punya kemiripan yang besar dengan orang tuanya, itu sesuatu yang bisa sangat dipahami karena ada genetik yang menurun di sana gitu. Ya walaupun tidak semua anak sama kan. Nah yang kedua yang mungkin hampir pasti bisa kita katakan pada hari ini adalah cita-cita, ide dan gagasan dari Pak Jokowi itu nampaknya ya akan diteruskan oleh Gibran. Ya. Menurut saya Pak Jokowi bukan cuma mengevaluasi Prabowo loh, dia juga mengevaluasi Gibran. Kira-kira Gibran ini tegak lurus nggak dengan saya? Iya dong. Artinya evaluasinya sudah terjadi. Tegak lurus dengan dia, menurut saya juga nggak akan direstui, nggak didukung gitu loh. Artinya ini sudah tegak lurus, sudah terjadi evaluasi. Pasti. Saya kira Pak Jokowi juga sudah melihat langgam kepribadian dan langgam kepemimpinan ya, terutama kepemimpinan dan kebijakan publik seorang Gibran dari apa yang dia lakukan di Solo. Itu kan medan kerjanya kan sama persis dengan Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi itu bisa sangat menilai seorang Gibran dari segi kerja dan kinerja dan gaya kepemimpinan itu dari apa yang dikerjakan oleh Gibran di Solo. Dan ya paling tidak dalam dua aspek lah sama, misalnya Piala Dunia U20, dua-duanya pengen melaksanakan itu dengan sangat serius begitu. Dan dua-duanya kecewa pada titik yang sama begitu. Walaupun pada saat-saat ini justru PDI Perjuangan itu atau Ganjar bisa menunjukkan, Anda lihat kan kenapa saya menolak Israel sebagai peserta Piala Dunia kan, ketika Israel dengan sangat keji membombardir Palestina sampai saat ini. Tapi momentum itu nggak muncul itu ya. Artinya untuk menunjukkan kami kenapa menolak Israel. Ya tapi begini Bang, ya. jangan nggak bisa juga begitu. Ini kan konteksnya berbeda. Jangan kita juga Anda bilang jangan-jangan kita bicara dong. sepak bola Bang. Enggak, Masa tim sepak bola disamakan dengan militer Israel Bang? Masa sepak bolanya Israel dengan militer? Abang ini nggak padan ini. Enggak juga. Nggak Anda padan. juga jangan bilang Iya. jangan. Oke.
Kita Boleh kembali dong. ini deh, fokus euforia Gibran dan juga Prabowo saat ini sudah menuju ke Ahmad Suropati nih. Bang Ege gimana nih? Kalau saya sih melihat Israel membom Palestina itu bisa melebihi semua sektor. Dia masuk-masuk ke lapangan bola Palestina juga kok. Kalau gitu kita bisa bilang, Anda jangan masuk-masuk dong ke lapangan bola Palestina misalnya. Ketika Palestina lagi main bola loh, dia masuk ke situ gitu. Oke, mungkin kita bahas balik ya. ini di segmen selanjutnya ya. Tapi kita bahas dulu di Karena bahas Israel dan Palestina, saya jadi terpancing. Saya nonton bola di Piala Dunia itu bawa bendera Palestina besar dengan teman-teman yang lain gitu. Saya nggak lihat itu di Senayan. Balik lagi tadi. Gibran bukan Jokowi. Iya, nggak bisa. Kalau itu Gibran pada saat-saat ini, betul kata Kodari, tegak lurus dengan Jokowi dan dievaluasi oleh Jokowi. Karena Prabowo, kenapa? Walaupun ada pilihan ya, Prabowo Erick Thohir, Prabowo Gibran, Prabowo Kofifa, mungkin angka-angkanya bisa lebih rendah nih Prabowo Gibran ketimbang Prabowo Kofifa atau Prabowo Erick Thohir. Kan? Yang jelas saya lihat polanya itu Erick lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan Prabowo Gibran dan Prabowo Kofifa. Prabowo Gibran dengan Prabowo Kofifa kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Nah, karena itu kan harusnya ada pilihan ke Erick Thohir kalau mau lebih tinggi. Tapi ini kan Pak Prabowo ingin mengatakan saya tegak lurus dengan Pak Jokowi. Bahkan betul-betul menjamin keberlanjutan. Sampai ini anaknya sendiri juga berlanjut. Tapi sebelum kesana Bang harus ditambahkan juga nomor satu adalah kekompakan koalisi kan. Jadi setiap calon ini punya daya tarik sekaligus daya tolak pada dirinya. Gitu loh. Daya tolak baginya. Daya tarik bagi satu partai belum tentu sama bagi partai yang lain. Nah, seperti pengalaman-pengalaman Pilpres kita sebelumnya, memang salah satu kunci bagi wakil presiden itu menurut saya akhirnya adalah ujungnya bukan elektabilitas, tetapi bagaimana seseorang itu bisa diterima dibandingkan dengan yang lain. Artinya 2019 artinya Gibran ini lebih berpengaruh dibandingkan dengan Erick Thohir yang kemarin santer dong. Lebih bisa diterima oleh semua kalangan yang ada di koalisi Indonesia Maju. Saya mendengar dari siapa itu anggota koalisi yang mengatakan kesepakatan mengenai Gibran tidak sampai 2 menit. Lebih pendek lagi gitu. Saleh Daulay ya. 2 menit. Yang mau saya katakan kesepakatan di dalam itu yang punya daya apa tadi disebut daya ikat dan daya tolak itu sebetulnya kan menarik. Seperti Golkar ya. Itu kan yang pertama dalam sebuah Rapimnas secara aklamasi cuma ditanya aja Yogyakarta, NTB, NTT dan lain-lain gitu ya. Tapi kan dia mencalonkan Gibran itu bukan karena basis keanggotaan ya, tapi karena bisa diterima barangkali oleh partai-partai lain. Kalau kartu tanda anggotanya sampai sekarang masih PDIP nih, ya. Kita masih belum tahu ya. Belum ada. Nomor satu diterima oleh Golkar sendiri Bang. Nah, karena calon yang lain itu justru kenapa nggak jadi variabel Golkar paling besar. Tapi Golkar sebagai partai yang paling besar itu punya daya veto. Kalau menurut saya soal wapres ini. Atau daya meninggalkan ya. Kalau nggak kami tinggal ini. Saya sebut daya veto. Sejauh ini kan dia nggak meninggalkan Bang. Jadi dia punya daya veto. Calon-calon yang tadinya kelihatan misalnya secara survei paling tinggi kena veto. Gitu. Tapi apakah kotel efeknya dari pasangan Prabowo Gibran akan didapat oleh Golkar? Kan kita belum tahu tuh. Kalau menurut saya tergantung Golkar. Ya, kan kita belum tahu ya pada saat ini karena kan Gibran tidak memakai KTA Golkar misalnya gitu. Sampai saat ini masih di PDIP ya. Kata Kalau Puan juga masih bertanya bicara nih. Golkar ya, Golkar itu tidak harus dengan Gibran. Dia cukup dengan Prabowo Subianto saja. Karena sebetulnya secara segmentasi basis sosial dan memang itu dekat dengan Golkar. Dan realitanya memang pada hasil survei hari ini mayoritas pemilih Golkar itu secara alami ya tanda kutip itu sudah ke Pak Prabowo. Belum lagi kalau kita tambahkan bahwa Pak Prabowo ini adalah alumnus atau keluarga besar Partai Golkar. Tapi kenikmatan kotel efek Gerindra lebih dulu dapat ya. Karena bersama teorinya begitu. Kalau menurut saya ini sebenarnya tergantung kepada ikhtiar masing-masing gitu. Jadi usaha tidak mengkhianati hasil. Itu slogan anak muda Bang. Iya. Kalau anak tua kayak Abang kayaknya kurang tahu itu. Oh saya dari zaman kuliah dulu itu sudah slogan saya. Usaha siapa nih yang tidak mengkhianati hasil? Ini mungkin pertanyaannya begitu. Usahanya siapa? Tapi ayo Bang Kodari. Walaupun usaha tidak mengkhianati hasil, kotel efeknya ini kan nggak bisa terkait langsung. Karena sampai saat ini kartu tanda anggotanya belum tuntas lah gitu. Maksud saya itu menarik gitu. Apakah ada alasan lain ya sehingga akhirnya Golkar ini memutuskan Gibran gitu ya dibandingkan dengan Airlangga Hartarto misalnya. Karena nanti misalnya Gibran lebih bisa diterima oleh koalisi ini gitu ya. Daya ikatnya lebih tinggi gitu. Tapi pada sisi tertentu sampai kapan nih harus memperjuangkan Tapi kan betul itu Airlangga pertanyaannya. Hartarto Kenapa misalnya. harus Gibran?
saya sudah dari tadi mengatakan, saya selalu membayangkan, mudah-mudahan masih banyak juga orang yang membayangkan di luar sana, kalau bukan Gibran, seperti itukah Golkar? Kalau bukan Gibran sebagai anak presiden, seperti itukah Golkar? Mau langsung aklamasi aja. Jawa Barat, Jawa Barat ya, Jawa Tengah, NTT, NTB dan lain-lain. Kan selalu pertanyaan seperti itu. Kalau dia bukan anak presiden, akan seperti itukah gitu? Karena kan selalu ada jawaban tantangan zaman gitu, yang tipis-tipis bedanya dengan tekanan zaman gitu sebetulnya. Tapi Bang Kodari, sejauh ini dari survei sendiri, bagaimana nih Prabowo Gibran? Di beberapa survei kalau kita lihat sendiri memang mengungguli ya di atas 30% loh itu. Ya, tren-tren suara sebelum pendaftaran ini kan yang masih unggul adalah Pak Prabowo. Mengenai paslon menurut saya walaupun ada angka-angkanya ya kita tunda dulu diskusinya. Karena situasinya itu belum equilibrium ya, belum proporsional. Situasi equilibrium itu ketika semua paslon itu sudah mendaftar ke KPU. Jadi saya kira yang akan jadi patokan untuk diskusi kita nanti ke depan adalah hasil survei yang dilaksanakan setelah pendaftaran pada hari ini. Jadi survei besok, lusa, atau 3 hari dari sekarang, menurut saya bisa dijadikan sebagai garis start bagi proses perjalanan menuju tanggal 14 Februari itu. Gitu loh. Ketika semua sudah mendaftar, semua sudah mendapatkan efek liputan pendaftaran, semua calon itu sudah pasti ya. Karena begini, sebagian masyarakat Indonesia menurut saya benar juga kata Pak Mahfud itu. Kalau saya belum ngomong bersedia atau saya belum pasti nyalon, maka belum mendukung saya. Tapi kalau sudah mendukung saya, maka akan memilih saya begitu. Dan paling tidak begini, sebelum pendaftaran pilihan masyarakat itu tersebar. Ya, ada yang ke A, ada yang ke B, ada yang ke C sampai Z bahkan Tetapi begitu sudah pendaftaran, ini kan A nggak sampai Z lagi, A sampai C saja. Sehingga akhirnya yang G, H, I, J, K, L, M itu akhirnya terpaksa mengerucut kepada ABC ini. Gitu. Nah itu efek yang mau kita lihat dengan survei pasca pendaftaran pada hari ini. Tapi kan bukannya begini, bukan dari mau tidak mau suara itu sudah mulai terbentuk ketika dari deklarasi saja tadi. Ketika Gibran mengatakan sudah membocorkan beberapa visi dan misi, ada beberapa yang disebutkan seperti program-program menuju pintu gerbang kemajuan, tugas kita melanjutkan dan juga menyempurnakan. Itu kan merupakan ajakan juga walaupun memang bukan merupakan kampanye ya, tapi deklarasi. Iya, betul. Pertama begini ya, sebetulnya sejauh ini dan pola dasarnya adalah bahwa suara itu patokan utamanya adalah calon presidennya. Di pilkada juga begitu, patokannya calon gubernur, calon wakil gubernur. Kalaupun ada efek dari wakil sejauh ini yang direkam oleh lembaga survei terhadap misalnya Pak Mahfud misalnya, itu angkanya kalaupun naik sedikit. Tadi Pak Erik misalnya kan, yang surveinya kalau sendirian sebagai cawapres itu papan atas. Saya sederhanakan, cawapres itu papan atas, papan tengah, papan bawah. Ya, papan atas itu Erick Thohir, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil. Papan tengah itu seperti Pak Mahfud, Gibran dan seterusnya gitu. Nah, begitu dipasangkan Erick Thohir dengan Prabowo, itu selisih suaranya 2%, 3% dibandingkan dengan Gibran atau Khofifah yang papan tengah. Jadi dari situ kita bisa mengatakan bahwa memang pada dasarnya pembelahan itu atau pembagian suara itu sudah ditentukan, sudah mengerucut kepada calon-calon presidennya. Nah yang mau kita lihat ini kan dampak dari calon wakil presiden. Ya, walaupun udah ngomong, walaupun sudah ada isu, sudah ada informasi, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa kepastian politik itu adalah ketika pendaftaran sudah dilakukan. Jangan lupa ya, kita pengalaman Pak Mahfud sudah standby mau ke KPU, ya tinggal setengah jam saja tiba-tiba kemudian berubah. Sampai diulas ya itu katanya bajunya, Iya. Bang Ege. Tapi bajunya kan dipakai lagi sekarang, Akhirnya dipakai sebagai sebuah pernyataan hiburan, mendekatkan diri bahwa dia tidak serta-merta hanya pada pemilu kali ini saja, sudah diperhitungkan sebelumnya sebagai cawapres loh, bahkan oleh ayahanda Gibran gitu kan, itu diperlihatkan sejarahnya. Tapi saya sekali lagi selalu berusaha ketika hadir di meja ini selalu berusaha memperlihatkan sisi-sisi lainnya gitu. Jadi maksud saya Prabowo Gibran sekarang mendaftar, benar. Sesudah ini nanti kita baru lihat, karena itu selalu disebut kalau dalam ilmu komunikasi politik itu magical number, miraculous number. Jadi kalau orang baru digadang-gadang saja, belum betul-betul terdaftar, itu berbeda. Begitu dia terdaftar, angkanya bisa melonjak 5 kali lipat daripada sebelumnya gitu. Dia sendiri kan
secara sosiologis juga gitu. Orang berfoto dengan cuma, oh ini punya kandidat kemungkinan ditimang loh. Tapi begitu dia betul-betul terdaftar jadi calon wakil wali kota atau benar-benar ya baru terdaftar itu yang foto juga 10 kali lipat dibandingkan. Bang, saya ingat ya pemilu Pilpres tahun 2009 ketika Pak SBY memilih Budiono sebagai calon wakil presiden. Notabene pada saat ditetapkan sebagai calon wakil presiden, Pak Budiono itu nggak dikenal, surveinya itu kecil. Tetapi begitu sudah ditetapkan, survei beberapa bulan kemudian, itu surveinya Pak Budiono itu terangkat. Jadi kalau survei calon wakil presiden sendirian, Budiono itu di atas calon wakilnya Bu Mega, di atas calon wakilnya itu yang kami sebut magical number Megawati. Orang betul-betul sampai di arena yang kemudian terkunci menjadi calon wali kota, calon wakil wali kota, dan gubernur dan sebagainya. Ini calon wakil presiden gitu ya, pada level itu menutup kesempatan yang lain gitu kan, otomatis sudah tidak lagi mengadakan survei tentang Erik lagi gitu. Betul. Tapi saya tetap di meja ini berusaha untuk mengatakan ada kelompok-kelompok atau kompetitor yang sekarang menunggu, justru daftar dulu deh gitu. Sesudah daftar, isu Bang KKN cuma spill segitu doang. Enggak, isu KKN dan isu dinastik ini akan dipelihara. Karena yang ini keberlanjutan nanti akan berhadapan dengan perubahan. Kan pada dasarnya kutubnya begitu. Nah ini mereka justru nggak mau intervensi dulu. Karena bagi mereka jauh lebih menguntungkan kalau ini benar-benar terdaftar. Dan isu ini dipelihara betul. KKN, kemudian dinasti. Nah itu akan dikeluarkan setelah terdaftar gitu ya. Udah Kita sampai ini ya. harus jeda terlebih dulu ya. Bang Ege dan Bang Kodari, kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Breaking News TV One masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Ada Garudanya juga loh itu.